Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin الحبيب المحبوب شافي العللي وفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa anahum alayhi wa fiqna lil khair wa aina alayhi. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para jamaah majlis taklim Musalla Al-Ikhlas S-Point Jati Bening, insyaallah kita semua senantiasa dirahmati, diberkahi dan diampuni segala dosa kita oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang mana Allah masih senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita, di antaranya nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga dengan semua kenikmatan tersebut kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama berkumpul, bermuajah, bertatap muka di tempat mulia ini, masih dalam rangka bersilaturahim dan sama-sama kita mengambil bagian daripada warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dengan sebab kumpulnya kita di tempat mulia ini menjadi asbab terbesar kita dikumpulkan kelak di surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam moga tetap bercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada segenap keluarga beliau, para sahabat beliau, para kerabat beliau, dan kita semua umat beliau, insyaallah mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Melanjutkan pengajian kitab Al-Matjarur Rabih fi Thawabil Amali Shalih yang disusun oleh Al-Imam Ad-Dimyati rahimahullah wa nafa'ana bih. Kita sampai pada bab thawabus salawatil mafruḍat wal muhafadzati 'alaiha. Pahala melaksanakan salat fardu dan pahala menjaga atau memelihara salat fardu 5 waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bi ulumi sairis salihin wa bi ulumi masyayikhina bi ulumina wa ulumikum fid dharain. Amin radhiyallahu anna wa ankum ila an qala Allah subhanahu wa ta'ala wal muqimina as-salah wal mu'tuna az-zakah wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Wa qala subhanahu wa ta'ala inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanan la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa qala ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Wa qala ta'ala wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibna as-sayyi'ati dzalika dzikra lidz-dzakirin. Wa qala ta'ala walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى قوله تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون والله تعالى أعلم بالصواب. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita masuk kepada bab thawabus shalawatil mafruḍat wal muhafadzati 'alaiha. Pahala mengerjakan salat 5 waktu dan pahala menjaga salat 5 waktu. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala telah berfirman,
Wal muqiminas shalah, yaitu Allah Ta'ala menyebutkan mereka orang-orang mukmin pilihan. Orang-orang mukmin pilihan, hamba-hamba yang istimewa adalah mereka yang wal muqiminas shalah, yang senantiasa mendirikan salat. Bukan hanya sekedar mengerjakan salat, tapi wal muqiminas shalah, mereka yang senantiasa mendirikan salat. Seakan-akan salat itu seperti bangunan yang kita tegakkan. Kata para ulama maknanya melaksanakan syarat-syaratnya dan kemudian juga rukun-rukunnya dan disempurnakan dengan sunnah-sunnahnya dan adab-adabnya. Wal mu'tuna zakah, dan kemudian mereka orang-orang yang senantiasa menunaikan zakat. Menunaikan kewajiban harta yang mereka miliki, yang mereka punya, dan mereka berikan kepada para mustahik, orang-orang yang berhak menerima zakat. Wal mu'minuna billah wal yaumil akhir, dan mereka orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah dan hari akhir. Ulaika sanu'tihim ajran azima, mereka, kata Allah Ta'ala, akan kami beri pahala yang azima, yang besar. Mereka akan kami beri pahala yang besar, yang menjaga sholat dan kemudian menunaikan zakat, beriman kepada Allah dan hari akhir, maka mereka akan Allah Ta'ala berikan pahala yang besar. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, inni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian, pertolonganku, penjagaanku, ilmuku bersama kalian, senantiasa bersama kalian. La in aqamtumus shalah, apabila kalian mendirikan salat, wa ataitumuz zakah, dan kalian menunaikan zakat, wa amantum birusuli, dan kalian beriman dengan rasul-rasulku, wa azzartumuhum, dan kalian menolong mereka, menolong rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita adalah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan kita beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka secara tidak langsung kita mengimani semua rasul. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau datang dengan membenarkan daripada rasul-rasul yang datang sebelum beliau. Rasul-rasul yang datang sebelum beliau. Ada salah satu rasul yang kita enggak imani, maka iman kita ya tidak sempurna. Kita masih belum dikatakan sebagai mukmin haqqan. Wa azartumuhum, dan kalian menolong daripada rasul-rasul Allah. Dengan cara apa? Dengan cara menolong syariatnya, dengan cara menjayakan syariatnya di rumah-rumah kita. Itu makna menolong rasul. Ya, kita tidak ada di zaman Nabi. Ya, kita bukan sahabat sebagaimana sahabat-sahabat yang ikut berjihad dengan Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana cara kita menolong Nabi? Dengan menolong syariatnya, dengan menolong ajarannya, yang mungkin terkadang lebih besar ujiannya ya ketimbang para sahabat yang mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masa itu. Ya. Jadi ujiannya, tantangannya mungkin bisa dikatakan lebih besar. Tantangannya bisa lebih besar. Bahkan ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW sebutkan bahwasanya orang-orang yang mereka berpegang teguh dengan sunnahku, pada saat umatku kebanyakan pada rusak, maka mereka akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Sebagian riwayat mengatakan mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Kemudian sahabat ada yang bertanya, ya Rasul, itu pahala orang yang mati syahid bagi mereka yang berpegang teguh pada saat umat sedang rusak-rusaknya, ya, itu mati syahid kalangan kita, kalangan sahabat, atau kalangan mereka? Kan beda tuh. Orang yang mati syahid kalangan sahabat tentunya berbeda pahalanya dengan orang-orang yang berjihad setelahnya kemudian mati syahid. Kemudian Nabi menjawab, ya, mereka mendapatkan pahala orang yang mati syahid di kalangan kalian. Di kalangan kalian. Siapa? Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Bukan pada saat ya umat sedang rajin ibadah, bukan. Tapi pada saat sedang rusak-rusaknya umat. Jadi ada syaratnya tuh, berpegang teguh bukan di sekeliling orang-orang yang rajin ibadah, bukan di sekeliling orang-orang yang rajin memegang teguh syariat, tapi berpegang teguh di tengah-tengah orang yang pada lupa sama syariat. Nah, itu dia yang perlu digarisbawahi. Itu yang menjadikan pahalanya begitu besar, dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ibadah di tengah-tengah orang yang lupa, kita ibadah di tengah-tengah orang yang lalai. Kan yang namanya lingkungan kan bisa nularin kepada kita. Kalau lingkungan baik, kita jadi baik. Kalau lingkungannya buruk, kita juga bakal ke bawah. Sepintar-pintarnya orang, sehebat-hebatnya orang, seahli ibadahnya orang, seistiqomahnya orang, kalau dia udah kumpul sama lingkungan yang nggak baik, mungkin sehari 2 hari, seminggu 2 minggu mungkin belum kena. Tapi lama-kelamaan bakal pengaruh juga.
Ya kalau dia berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Tapi ada orang-orang yang memang sudah ditakdirkan sama Allah Ta'ala tinggal di lingkungan, di wilayah, atau bahkan di zaman yang memang ya sekali mereka udah pada rusak semua, kemaksiatan, fitnah dan sebagainya. Tapi mereka masih bisa tetap berpegang teguh dengan agama, dengan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gak ikut-ikutan sama yang lain, gak ikutan dengan tren-tren maksiat, enggak. Asyik dengan ibadahnya, asyik dengan sholatnya, asyik dengan puasa sunnahnya, asyik dengan Qur'annya, asyik dengan zikirnya, asyik dengan kajiannya, nikmat dengan apa yang mereka istiqomahkan, ya, maka mereka akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid di kalangan sahabat. Orang yang mati syahid, artinya apa? Nanti di akhirat bakal dikumpulkan dengan sahabat-sahabat yang syuhada, dengan sahabat-sahabat yang mati syahid dari kalangan sahabat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna daripada wa'azzartumu. Ya, kita menolong rasul-rasul artinya kita menolong syariat-syariat mereka. Ya, di keluarga kita, bagaimana istri kita, sudahkah betul memegang syariat, anak-anak kita atau bahkan diri kita. Ya. Kalau dari rumah-rumah kita masing-masing kita berusaha untuk perbaiki masing-masing syariat kita di rumah, maka insya Allah ya itu menjadi tanda ya kemajuan zaman. Kalau dari rumahnya udah bagus, insya Allah nanti ya setiap masing-masing rumah memiliki andil dalam apa? Menjadikan yang namanya hidup semakin damai, semakin Allah Ta'ala berikan yang namanya ketenangan di tengah-tengah umat. Wa aqradtumullaha qardan hasana. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW ya, bahwasanya barang siapa yang dia itu mengucapkan atau membaca la ilaha illallah dan kemudian dia panjangkan lamnya, ya, lam pertama, lam nafinya itu, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menghapuskan 4.000 dosa dia. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, ya Rasul, andaikan kita nggak punya dosa sebanyak itu, ya, kita baca itulah ilaha illallah, tadi kan dikatakan saya akan mendapatkan ya fadilah, keutamaan, dosa saya 4.000 dosa bakal dihapus. Andaikan dosa saya nggak nyampe 4.000, lalu gimana? Kemudian kata Nabi, Allah Ta'ala bakal menghapuskan dosa orang tuamu, dosa saudara-saudaramu, bahkan dosa tetanggamu pun bakal dihapuskan sama Allah Ta'ala. Artinya apa? Artinya orang yang dia ingat sama Allah, orang yang dia dekat sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rajin taat, rajin ibadah, maka tetangga-tetangganya pun bakal mendapatkan pengaruh baiknya, bakal mendapatkan kebaikannya. Begitupun halnya kebalikannya, orang yang dia rajin maksiat, tetangganya pun bisa mendapatkan imbasnya. Al-bala'u ya'um. Bala Allah Ta'ala itu ya kalau Allah turunkan maka menimpa baik orang yang baik maupun orang yang nggak baik. Disebabkan karena orang yang nggak baik, tapi orang yang baik kena juga. Cuman tinggal nanti dah. Ya, balanya sama, banjirnya sama, mungkin tsunami-nya sama, mungkin kebakarannya sama. Tapi nilainya di mata Allah beda. Tergantung bagaimana sikap dia pada saat dia ditimpa bala sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama-sama apa? Banjirnya, sama-sama gempa buminya, sama-sama kebakarannya. Tapi kita nggak bisa pukul rata kalau semua itu merupakan azab. Kenapa? Karena masing-masing beda, hatinya masing-masing beda. Ada yang ketika ditimpakan musibah sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya ada yang malah mengumpat, malah menyalahkan takdir, lupa muhasabah diri. Ya, ada juga di antara mereka orang-orang yang ketika dapat bala, dapat musibah, mereka malah makin banyak istighfar. Mungkin bisa jadi, ya ini Allah Ta'ala timpakan semua musibah sebesar ini, mungkin bisa jadi karena dosa saya. Karena dosa saya. Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir rahimahullah ta'ala, seorang wali kekasih Allah Ta'ala, pernah suatu ketika pada saat musim paceklik kemarau yang begitu panjang, ya orang-orang semua pada melaksanakan sholat istisqa, minta hujan. Tapi Allah Ta'ala nggak kunjung turunkan hujan. Akhirnya mereka semua berbondong-bondong datang kepada Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir, seorang wali kekasih Allah Ta'ala. Minta apa? Minta didoain, minta agar dia mengangkat kedua tangannya, minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar turun hujan. Doanya orang yang soleh. Kemudian ya mereka datang, doa Imam Muhammad Ibn Munkadir, saya mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya mohon kepada engkau agar engkau minta kepada Allah. Kenapa? Ya kita udah berbulan-bulan, bahkan mau hampir setahun nggak turun hujan, kemarau, paceklik berkepanjangan. Ya banyak tuh yang namanya sawah-sawah pada kekeringan. Dan kemudian makanan semua pada habis, semuanya persediaan. Ya kemudian Imam Muhammad Ibn Munkadir beliau nunduk, kemudian nangis. Dimintain doa nih orang soleh, nunduk kemudian nangis.
Ya, apa kata Imam Muhammad Ibnu Qadir? Beliau katakan, ya, mudah-mudahan ini semua pacaklik kemarau yang panjang, ya, bukan akibat daripada dosa-dosa saya. Bukan akibat daripada dosa-dosa saya. Seorang yang soleh itu, ya. Akhirnya, ya, selesai, orang-orang pada pulang, nggak berani untuk, ya, diajak ngomong lagi karena beliau menangis, izin pulang, pamitan. Kemudian, ya, ternyata nggak lama dari rumah Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir ternyata berdatangan tuh yang namanya awan mendung. Awan mendung. Nggak lama turun hujan. Iya. Kemudian ada salah seorang soleh tadi itu, iya, bertanya-tanya, iya, kok bisa kita semua sholat istisqa, iya, sudah berkali-kali tapi nggak turun hujan. Kemudian tahu-tahu kok turun hujan, sebabnya apa? Di malam harinya itu orang soleh bermimpi, iya, ada suara, itu suara ngomong, ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan hujan kepada kalian, iya, disebabkan bukan karena sholat istisqa kalian, tapi disebabkan karena perkataan Muhammad Ibnul Munkadir. Apa? Mudah-mudahan ini pacaklik kemarau panjang bukan karena dosa saya. Saya takut khawatir ini kemarau panjang sebab dosa saya. Karena perkataan itu Allah Subhanahu wa taala pandang, Allah Ta'ala turunkan hujan. Tuh. Artinya apa? Artinya, ya, mengakui dosa itulah yang bisa menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah, oh ini karena fulan. Siapa di antara kita yang mengatakan karena saya? Enggak ada. Tapi yang ada apa? Yang lain semuanya itu. Wa azartumuhum, menolong daripada Rasul, syariatnya, ajarannya, ya, di tengah-tengah kita, di rumah-rumah kita. Wa aqradtumullah qardan hasanah, dan kemudian kalian mau meminjami Allah Ta'ala dengan pinjaman yang baik. Nih, apa namanya? Firman Allah Subhanahu wa taala sangat indah. Ya. Jadi Allah Ta'ala mengatakan wa aqradtumullah qardan hasanah. Di antara hamba-hambanya yang mau meminjami Allah Ta'ala dengan pinjaman yang baik. Artinya apa? Kita sedekah dan kemudian kita berbuat baik. Apapun itu, seakan-akan kita sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mau menghibahkan, mempersembahkan apa yang dia punya, uangnya, hartanya, kemudian waktunya, tenaganya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, qardun hasanah. Seakan-akan kita kayak meminjamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal, ya, semuanya milik Allah. Ya, waktu kita milik Allah, tenaga kita dari Allah, harta kita semua titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Ta'ala pakai kata-kata, siapa yang mau meminjamkan aku, kata Allah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Siapakah di antara kalian yang mau meminjami Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik? Fayudha'ifa lahu ad'afan katsirah. Maka nanti Allah Ta'ala bakal kembalikan dengan apa? Dengan berlipat ganda. Berlipat ganda. La ukaffiranna ankum sayiatikum. Siapa yang mau melaksanakan sholat, menunaikan zakat, kemudian menjalankan syariat-syariat para nabi, dan kemudian menghibahkan, mempersembahkan semuanya untuk Allah Ta'ala, apa kata Allah? La ukaffiranna ankum sayiatikum. Aku akan hapuskan dosa-dosa kalian. Wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan aku akan masukkan kalian ke surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ayat-ayat yang model begini itu nikmat kalau dibaca, kita renungin. Ya, kalau kita renungin, ya Allah, nikmat banget. Siapa yang nggak pengen untuk dihapusin dosa-dosanya? Kan yang kita takut ini kan dosa. Iya, kalau kita nggak punya dosa, meninggal mah nggak usah takut. Ya, kenapa kita takut meninggal dunia? Kenapa? Dosa. Iya, yang menghijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang bikin tadinya kita nikmat ibadah kemudian gak nikmat lagi apa? Dosa. Bukan yang lain, karena dosa. Nah, dosa itulah yang merintangi kita untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Nah, maka siapa di antara kita yang nggak pengen untuk dihapus dosa? Semuanya pengen mendapatkan ampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Diampunin dosanya dulu, baru layak untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah mereka alladzina idza dzukirallah, yang apabila disebut Allah di hadapannya, wajilat qulubuhum, hati mereka menjadi bergetar. Hati mereka menjadi bergetar. Enggak sama ketika disebut nama Allah di hadapan mereka dengan disebut nama yang lain di hadapan mereka. Harus beda. Harus beda. Kalau kita kan sama aja. Ya, disebut nama fulan, ya, nama fulan biasa, nama Allah biasa aja. Ya, orang mukmin harus membedakan. Ya, pada saat disebut nama Allah, ya, sama pada saat disebut nama selain Allah. Harus beda tuh. Harus beda. Kita kalau punya cinta sama seorang, sama si fulan, pada saat disebut namanya, di hati langsung bergetar.
Ya, ada yang beda tuh rasanya. Ya, pada saat disebut nama orang yang kita cinta, seorang yang kita hormati, seorang yang kita rindukan, yang kita agungkan, beda. Begitupun halnya idza dzukirallah. Ciri-ciri orang beriman itu apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum. Ya. Penuh wibawa, penuh haibah, penuh keagungan hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, zadathum imana, maka bertambah iman, bertambah iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda-tanda orang beriman. Allah taala sebutkan ketika disebut nama Allah akan bergetar hatinya, dan ketika dibacakan tuh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maka akan bertambah imannya. Makanya orang-orang beriman, orang mukmin itu senangnya dengerin Al-Qur'an, dengerin murotal Al-Qur'an. Ketika mereka lagi galau, lagi gundah, punya masalah, setel dah murotal Al-Qur'an. Dengerin tuh murotal Al-Qur'an. Ya, surat Maryam, ya, kemudian juga surat Yusuf. Betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Yusuf ujian-ujian yang begitu besar, yang mungkin belum ada apa-apanya bagi kalau dibandingkan dengan kita. Dan kemudian juga ya kita ceritakan bagaimana surat Toha, ya. Dengarkan. Dan kemudian ya kita coba cari tahu maknanya apa, terjemahannya apa, artinya apa. Nikmat, Masya Allah. Tambah imannya, ya. Tambah lagi dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, rindunya kepada akhirat. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan tanda yang ketiga, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar dengan maksimal, dan kemudian setelah itu dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuqimuna shalah, merekalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian apa yang kami rezekikan, yunfiqun, mereka infakkan kembali. Ulaika humul mu'minuna haqqan, merekalah orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, haqqan, yang sebenar-benarnya mukmin. Lahum darajatun 'inda rabbihim, mereka memiliki derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratu wa rizqun karim, mereka mendapatkan pengampunan, maghfirah, wa rizqun karim, dan rezeki karim yang mulia. Rezeki yang mulia, yang karim adalah rezeki yang tidak mengundang siksa setelahnya. Ya, betapa banyak ya kita punya rezeki, ya harta makin bertambah, tapi ternyata malah mengundang siksa, malah mengundang azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya bukan rizqun karim. Kata para ulama, rizqun karim itu rezeki yang mendekatkan kepada Allah dan tidak mengundang siksa setelahnya. Makanya doa Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, cicit baginda Nabi kita Muhammad SAW, Ali ibn al-Husain, kemudian Ali, dan kemudian Ali ya suami daripada Sayyidina Fatimah Zahra, putri baginda Nabi kita Muhammad SAW, yang dikisahkan bahwasanya beliau itu pada saat wafat meninggal dunia, ya ketika dimandikan pundaknya itu ada kayak bekas tali garis. Beliau kulitnya putih bersih, tapi kayak ada bekas tali itu dua di atas pundaknya, itu di atas punggungnya. Ya, kemudian ditanya, ternyata khadimnya mengatakan, iya, beliau nggak pernah cerita ke siapa-siapa, yang tahu cuma saya sama orang rumah doang. Kenapa? Setiap malam ketika orang-orang pada tidur, ya beliau selalu bersedekah, membawa atau sembako bahasa kitanya itu dia bawa di pundaknya, dan kemudian dia infakkan kurang lebih 100 daripada penduduk kota Madinah. Mereka semua nggak tahu ya apa sembakonya itu dari siapa? Al-Imam Ali Zainal Abidin, cicit baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam satu riwayat disebutkan setiap malam salatnya 1000 rakaat. Di antara doa beliau, Allahumma inni as'aluka shihhatan fi taqwa. Ya. Sehebat beliau tuh, sebanyak beliau ibadahnya, minta kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepada Engkau sihatan fit taqwa, kesehatan tapi dalam takwa. Enggak sehat doang, enggak. Kalau sehat doang nanti bisa kita pakai buat maksiat, kita bisa pakai buat ngomongin orang, kita bisa pakai buat ngelakuin dosa, enggak. Tapi sihatan fit taqwa, minta kepada Allah enggak cuma sehat, tapi fit taqwa, dalam takwa kepada Allah. Wa tuli umrin fi husni amal, dan kemudian panjang umur bersama dengan baiknya amal. Enggak cuma minta panjang umur doang. Kalau minta panjang umur doang, ya bisa jadi madorot nanti. Makin besar, makin banyak, makin panjang hisabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi fi husni amal. Panjang umur tapi amalnya makin baik. Tanda kekasih Allah taala, tanda wali itu 3. Ya, kata Imam Salat Tusturi, ya. Idza zada umru zada ijtihadu. Orang yang tambah usianya makin tambah giat ibadahnya. Itu tanda kalau dia adalah kekasih Allah. Orang yang dekat dengan Allah, yang pertama makin tambah usia, makin tambah giat ibadah. Makin tambah umur bukan tambah malas, tapi tambah giat ibadah. Kemudian wa idza zada malu zada sakhahu. Makin tambah dikasih kaya sama Allah, makin tambah dermawan, makin tambah suka memberi, suka berbagi. Dan yang ketiga,
Idza zada jahu zada tawaduhu. Makin dimuliakan, makin dihormati, makin nunduk, makin tawaduk, makin rendah hati. Itu 3 tanda ciri ya kalau si fulan itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, kalau ada 3 tanda ciri dalam hati kita, maka jaga jangan sampai hilang. Iya. Allah Subhanahu wa taala ya bakal apa? Ya bakal mengurusi segala macam kebutuhan kita. Karena kita termasuk daripada apa? Orang-orang yang ada bibit kewalian dalam diri kita. 3 tuh. Di zaman sekarang untuk 3 itu, ya banyak pertimbangannya. Ya ibadah, ya makin tambah usia makin giat ibadahnya, ya. Semuanya itu bisa kita lakuin, bisa mudah untuk kita laksanakan kalau lingkungan kita baik. Kita pintar-pintar nyari teman, ya, nyari teman-teman duduk, kawan-kawan duduk. Yang pertama makin tambah usia, tambah ibadahnya rajin, dan kemudian makin tambah duit, tambah rajin sedekah, kemudian makin tambah dihormatin, makin tawadu. Ya, itu bisa ditopang dengan apa? Dengan lingkungan, dengan teman-teman atau circle yang bagus, yang baik. Itu namanya rizqun karim. Dan kemudian wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alaih. Doa beliau yang ketiga, dan rizki yang luas beliau minta la tu'adzibna alaih, yang tidak mengundang siksa setelahnya. Enggak cuma rezeki yang luas doang. Ya, rezeki yang luas. Banyak orang Allah taala kasih rezeki yang luas, tapi ternyata apa? Tapi ternyata enggak dia pakai untuk kebaikan, enggak dia pakai untuk hal yang positif. Ternyata dia pakai untuk hal yang enggak baik, perbuatan dosa. Itu rezeki luas, tapi mengundang siksa, tapi mengundang azab. Tuh, 3 tuh. Allahumma inni as'aluka shihatan fi taqwa. Minta sehat tapi dalam takwa. Wa tula umrin fi husni amal. Dan kemudian minta panjang umur tapi bersama dengan baiknya amal perbuatan. Kemudian warizqan wasi'an la tu'adzibna alaih. Minta luasnya rezeki, dan kemudian rezeki yang tidak mengundang sisa atau azab setelahnya. Itu makna daripada rizqun karim. Wa qala ta'ala wa aqimis salata. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimis salata tarafayin nahar, dan dirikanlah salat tarafayin nahar, ya, di siang hari, yaitu awal siang dan akhir siang, ujung daripada siang. Awalnya adalah subuh, dan kemudian duhur, dan kemudian akhirnya petang adalah salat asar. Wa zulafa minal lail, dan permulaan daripada malam, yaitu maghrib dan isya. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu ya dapat menghapus keburukan, dapat menghapus dosa. Menariknya Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikanlah yang dapat menghapus dosa. Allah enggak mengatakan inna sayyi'at yudhibnal hasanat, enggak. Keburukan dapat menghapus kebaikan, enggak. Tapi yang Allah sebutkan innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan itulah yang malah bisa menghapuskan dosa. Makanya dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan dosa yang kamu lakukan dengan perbuatan baik setelahnya. Tamhuha, perbuatan baik itu bakal menghapus dosa yang lalu. Jadi jangan sampai perbuatan dosa kemudian disambung dengan dosa lagi. Kata para ulama bahwasanya as-sayyi'atu ba'da sayyi'ah jazaa'u sayyi'ah. Bahwasanya kita habis ngelakuin dosa lagi, maka dosa yang kedua itu merupakan hukuman dari Allah Ta'ala akibat dosa yang kita kerjakan, dosa yang pertama. Jadi hukumannya itu bukan dikasih siksa sama Allah, dikasih penyakit, bukan. Tapi hukumannya dimudahin untuk ngelakuin dosa selanjutnya, itu hukuman. Itu hukuman. Terkadang kan kita kan mengira hukuman itu kan ya udah, ya harta kita ludes, ya kemudian dikasih musibah, jatuh sakit. Ternyata hukumannya bukan itu. Hukuman setelah kita ngelakuin dosa adalah dimudahkan kembali untuk melakukan perbuatan dosa. Itu hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga ya wal hasanatu ba'dal hasanah jazaa'ul hasanah. Sebagaimana kebaikan yang kedua setelah kebaikan yang pertama itu merupakan balasan daripada kebaikan yang pertama tadi. Habis ngelakuin kebaikan, kemudian ngelakuin kebaikan lagi. Maka kebaikan yang kedua itu merupakan balasan, merupakan ganjaran, merupakan pahala daripada kebaikan pertama yang kita lakukan. Jadi terkadang ganjarannya itu ya bukan berupa duniawi, bukan berupa rezeki, tapi kemudahan untuk meneruskan kebaikan selanjutnya itu merupakan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka habis ngelakuin dosa, kemaksiatan, maka kata Nabi, ikutin setelahnya itu dengan ya kebaikan, dengan ketaatan. Niscaya ketaatan itu bisa menghapus daripada. Makanya ya para orang soleh itu diantaranya sahabat-sahabat baginda Nabi kita Muhammad SAW, perkara yang kelihatan sepele mungkin bagi kita. Pada saat sholat sunnah ya, di tengah-tengah kebunnya, pertengahan sholat ya, dia ngelihat itu yang namanya burung bertengger dari situ pohon kemudian mencelok ke pohon kurma yang lainnya. Itu kebunnya sangat luas, kebun kurma milik salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW.
Kemudian asyik dengan melihat itu burung-burung yang bertengger di pohon-pohon kormanya, di kebun kormanya itu. Kemudian udah selesai sholat, salam, dia baru ingat, baru sadar ternyata sholat saya keganggu sama apa? Sama burung-burung yang bertengger dari satu pohon kepada pohon yang lain. Merasa nikmat dengan apa kebun korma yang dia miliki. Langsung selesai sholat, dia datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian dia katakan, ya Rasul, ketahuilah, saksikanlah bahwasanya kebun kurma yang saya punya, saya sedekahkan buat fuqaraul muslimin, buat orang-orang fakir kalangan muslimin. Kemudian Nabi nanya, iya, kenapa emang kau sedekahkan? Sebabnya apa? Iya, karena kebun kurma saya inilah yang menyebabkan saya nggak fokus dalam sholat saya. Bagi mereka orang-orang pilihan, orang-orang soleh, ya nggak fokus dalam sholat, ya nggak khusyuk dalam sholat merupakan sebuah perbuatan dosa yang harus dikifaratkan, yang harus ya ditebus itu perbuatan dosanya, dibersihkan dengan apa? Dengan kebaikan. Setelahnya apa? Sedekah. Sudah sedekah. Padahal apa? Mungkin kita mah biasa. Iya, hal-hal yang kayak gitu mah biasa dalam sholat kita. Al-Imam rahimahullah taala Malik bin Dinar rahimahullah taala itu beliau beristighfar kepada Allah taala selama 40 tahun lamanya ya atas ucapan alhamdulillah yang pernah beliau ucapkan. Malik bin Dinar 40 tahun beristighfar kepada Allah, menyesali ucapan alhamdulillah yang pernah beliau ucapkan. Loh, ucapan alhamdulillah kan ketaatan, perbuatan baik, ibadah, zikir. Kenapa kok beliau nyesal? Iya, ternyata iya. Ketika ditanya sama muridnya sebabnya apa? Itu kan ucapan yang baik. Ternyata beliau jelaskan, ya satu ketika, ya ketika saya sedang ibadah, ya dalam mihrab saya dapat kabar, iya pasar di mana saya punya toko di situ kebakaran besar, kebakaran hebat. Iya. Akhirnya saya buru-buru datang ke pasar saya. Iya, ke pasar, ke toko saya. Saya pengen tahu nih kena kebakaran apa enggak. Ternyata belum nyampe di pasar, ternyata ada teman saya ngomong, "Duhai Malik bin Dinar, ketahuilah, ya toko kamu aman enggak kebakar? Toko kamu aman enggak kebakar? Toko yang lain kebakar." Langsung saya mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tokonya enggak kebakar. Jalan sampai rumah, iya dia merenung. Wah, baru dapat tuh. Iya. Wah, ternyata ucapan saya alhamdulillah ini saya bersyukur kepada Allah, tapi tanpa saya sadari, ya saya tidak memikirkan bagaimana toko-toko yang ada di sebelah saya. Hanya saya bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada saya tanpa saya melihat bagaimana nasib daripada orang-orang yang ada di sekeliling saya yang punya toko. Langsung istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kayak kita kan biasa itu. Tapi orang-orang soleh semakin dekat kepada Allah taala, hal-hal yang kelihatannya sepele kita lakuin ternyata bagi mereka perbuatan dosa. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Di antara mereka bahkan ya ngelakuin dosa satu langsung menghukum dirinya. Itu namanya nafsul lawamah. Ada namanya nafsu amarah. Iya, nafsu kebanyakan kita nafsu amarah, nafsu yang masih mendorong untuk melakukan keburukan, kemaksiatan. Nafsunya masih pengen lakuin maksiat, masih bosanan untuk ngelakuin taat. Pengennya apa? Buru-buru sholat dan sebagainya. Ya, itu nafsunya amarah. Tapi kalau dididik terus nafsunya dengan ibadah, dengan puasa, dengan zikir, naik pangkat menjadi nafsu lawamah. Ya, dalam surat apa itu Al-Qiyamah, ya fala uqsimu bin nafsil lawamah kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanya la ziyadah, bersumpah dengan nafsu lawamah, nafsu yang bagus, nafsu yang udah cukup baik. Siapa itu? Mereka orang-orang yang punya nafsu yang dengan sebab didikan tarbiyah mereka, mujahadah mereka, nafsunya itu udah terdidik, ya tidak mendorong dia untuk melakukan maksiat, tapi terdorong untuk apa? Melakukan taat. Andaikan satu saat dia ngelakuin meninggalkan ketaatan yang dia istiqomahkan, maka jiwanya dia nggak bisa tenang, jiwanya dia nggak bisa tidur tenang, diomelin, iya bahkan dihukum, diberikan sanksi. Kok bisa ini hari kok nggak bangun malam tahajud? Kok bisa dari mulai pagi sampai zuhur ada 6 jam? Kok bisa 2 rakaat aja kagak becus, kagak bisa ngelakuin sholat duha padahal dikasih waktu 6 jam sama Allah Subhanahu. Kok bisa ini hari lewat tanpa buka Al-Qur'an? Kok bisa? Diomelin tuh. Bukan ngomelin orang lain, bukan. Iya, bukan nunjuk-nunjuk, tapi diomelin dirinya sendiri. Para ulama salaf, ya nggak cuma diomelin doang, nggak cuma nyesel, dihukum karena kamu telah teledor, nggak bangun malam, nggak sholat tahajud, maka ya saya hukum kamu hari ini baca 5 juz Al-Quran. Tuh, dihukum. Biar supaya apa? Biar supaya besok-besok nggak ninggalin ya hal-hal yang istiqomahkan lagi. Tuh, orang-orang soleh seperti itu. Orang-orang seperti bukan hal-hal yang wajib, tapi hal-hal yang sunnah. Kalau hal yang sunnah sebegitu perhatiannya, maka bagaimana halnya dengan yang wajib? Dzalika dzikra lidzakirin, maka itu merupakan peringatan bagi orang-orang yang ingin mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Mereka hamba-hamba pilihan adalah mereka orang-orang yang bersabar ibtigha'a wajhi rabbihim, semata-mata mengharap daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu enggak ada batasnya. Apa sabar? Sabar itu jar'ul mararah min ghairi ta'bis, yaitu menelan kepahitan tanpa memasamkan wajah. Wajah kita biasa aja, minum jamu yang pahit banget, biasanya kan wajah kita kan agak diasem-asemin tuh wajah kita, nggak enak dilihatnya. Dia minum jamu yang pahit tapi wajahnya biasa, itu namanya sabar. Itu namanya sabar. Karena ujian hidup nggak ada habisnya, maka sabar nggak ada habisnya. Sabar nggak ada batasnya. Kenapa? Karena ujian hidup nggak ada habisnya. Ya, ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira ketika mereka udah beriman kepada Allah kemudian mereka nggak diuji? Tidak. Ya, orang mukmin lah malah yang banyak ujiannya, yang banyak cobaannya, ya bakal diuji sama Allah Ta'ala. Maka sabar nggak ada batasnya. Sabar yang pertama dalam ketaatan, ya 300 derajat. Sabar dalam ketaatan. Tingkatan sabar yang selanjutnya lebih tinggi, 600 derajat kata Imam Suyuti. Itu sabar ya pada saat mencegah diri menolak kemaksiatan. Ya, ada ajakan untuk maksiat dan kemudian juga ada kesempatan punya duit, waktu kosong, dan kemudian juga ya banyak hal-hal yang mendukung, ya dia tolak. Ada orang dia mau nolak maksiat, emang nggak punya kesempatan, emang nggak punya duit, emang nggak punya waktu, emang nggak ada tenaga sama sekali, ya dia nggak maksiat, ya kagak dapat pahala. Ya, andaikan itu orang dikasih duit, dikasih keluasan harta, dikasih waktu kosong, dikasih sehat walafiat, dikasih tenaga, hal-hal fasilitas banyak hal mendukung, ya kira-kira dia mau maksiat atau enggak? Ya, kalau enggak baru dapat pahala, ya. Nah, itu makanya pahalanya lebih gede ketimbang ngelakuin taat, karena semua orang bisa ngelakuin taat, semua orang bisa sholat. Ya, tapi ya la yatrukul ma'asi lil akabir. Ya, orang-orang yang bisa meninggalkan maksiat hanyalah orang-orang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang nanti melewati sirat itu mereka yang cepat itu tergantung seberapa cepatnya mereka ketika ada ajakan melakukan maksiat kemudian dia buru-buru tolak. Kemudian dia buru-buru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melewati sirat nanti di atas jembatan itu ya bukan seberapa cepat kata sebagian ulama bersegera dalam melakukan kebaikan, tapi seberapa cepat bersegeranya dia dalam menolak dan berpaling daripada kemaksiatan pada saat ada datang ajakan maksiat. Dan kemudian yang terakhir 900 derajat, sabar yang paling tinggi. Kapan itu? Inda sadmatil ula, sabar indal bala, sabar pada saat ditimpa musibah, pada saat benturan yang pertama. Dikasih musibah sama Allah Subhanahu wa taala, dapat kabar. Nah, bisa sabar apa enggak? Kira-kira yang keluar dari lesannya apa? Yang keluar dari mulutnya apa? Kemudian sikap hatinya bagaimana pada saat dapat musibah pertama itu? Pada saat benturan pertama, bukan setelah seminggu, bukan setelah 2 minggu, bukan setelah sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, enggak. Tapi kata Nabi, inda sadmatil ula, sabar pada saat benturan pertama. Kenapa? Karena pada saat itu keimanan kita ya diuji sama Allah Ta'ala. Stabil apa enggak nih? Ya seperti itu. Pada saat kita enak-enak aja nggak dapat musibah dan menikmat belum ketahuan. Tapi pada saat dapat musibah baru ketahuan. Oh ternyata saya orangnya gampang marah ya. Oh ternyata saya orangnya gampang nyalahin orang ya. Oh ternyata saya orangnya kapan tahunya? Bukan pada saat dapat kenikmatan, tapi pada saat dapat musibah, pada saat lagi diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka hamba-hamba pilihan adalah orang-orang yang sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, bersabar semata-mata karena Allah. Wa aqamus shalah, mereka melaksanakan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan sebagian harta yang Allah berikan kepada mereka sirran wa alaniyatan, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ya. In tubdu shadaqati fa ni'mahi, kata Allah Ta'ala. Kalau kalian mau menampakkan sedekah, maka itu hal yang bagus. Ya, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian mau sembunyikan, diam-diam kalian berikan kepada orang fakir, maka itu lebih baik. Artinya jangan kita pandang sebelah mata orang yang dia sedekah kemudian diviralin, ya kemudian ya dibikin status, kita nggak tahu niat dia. Ya bisa jadi mungkin karena dia punya followers agar dia memberikan motivasi kepada pengikut-pengikutnya untuk ikutin apa yang dia lakuin. Ya seperti itu. Kalau buat kita bagaimana? Ya tinggal kita lihat maslahatnya kita ini, ya kalau saya sedekah terang-terangan, ya bagaimana sikap hati saya? Ya kalau saya malah riya, malah sum'ah, ya maka lebih baik latihan sedekah
diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Tapi kalau misalnya saya insya Allah ya hati saya bakal selamat, nggak bakal ada timbul penyakit hati seperti itu, ya maka silahkan sedekah terang-terangan pun tidak masalah. Terlebih untuk ngasih contoh kepada siapa? Keluarga kita, kepada istri, kepada anak. Ya, sedekah sama orang, ya fakir, orang miskin, orang nggak mampu, anak yatim, ya kita sebagai suami, kita sebagai kepala rumah tangga jangan diem-diem. Ya, ajarkan di depan istri, di depan anak. Insya Allah istri dan anak yang soleh-solehah pun bakal menerima sedekah tersebut selama kita betul-betul perhatian dengan kewajiban kita kepada mereka. Terkadang ada, mohon maaf, sebagian orang ya dia sedekah diam-diam, nggak ketahuan sama istri, nggak ketahuan sama anak. Kenapa? Mungkin ya urusan nafkahnya kurang sempurna, uruskan nafkahnya ya kurang dimaksimalkan. Akhirnya ketika dia mau ngasih orang dia diam-diam. Andaikan dia maksimalkan urusan kewajiban dia kepada istri, kepada anak, ya maka insya Allah dia bakal berani untuk memberikan harta kepada orang fakir miskin dengan terang-terangan. Kenapa? Ya bagian antum sudah saya berikan, ya maka ini adalah apa? Sedekah buat mereka. Diajarkan, ya sedekah di hadapan anak, bukan riya. Sedekah di hadapan anak, bukan sumah. Tapi apa? Tapi merupakan tarbiyah buat mereka. Oh ternyata orang tua saya, ayah saya ahli sedekah nih. Nanti andaikan orang tua udah meninggal dunia, anak punya harta banyak, ya nggak bakal dimakan sendiri, tapi bakal apa? Dibagi-bagikan, bakal disedekahkan kepada fakir miskin. Ngikutin orang tuanya. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan mencegah keburukan dengan kebaikan. Ulaika lahum uqbadar, mereka lah yang akan mendapatkan surga di hari kemudian. Jannatu adni yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim, ya surga Aden yang mereka akan masuki, wa man shalaha min abaihim, dan daripada orang tua mereka yang soleh, wa azwajihim, dan suami-suami istri mereka, wa dzurriyyatin, dan kemudian anak cucu keturunan mereka, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, beserta malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya banyak, yadkhuluna alaihim, masuk ke dalam surga Allah taala, min kulli bab, di setiap pintu, salamun alaikum, mengucapkan kepada mereka salamun alaikum, salam sejahtera, kedamaian, keberuntungan, bima sabartum, dengan kesabaran yang telah kalian laksanakan di dunia. Fa ni'ma uqbadar, jadi kesabaran kita ya nanti kita bakal dengarkan ya apresiasi daripada para malaikat. Masuk dalam surga buah kesabaran. Selama kita di dunia kita hidup sabar, ketika mengerjakan taat, meninggalkan maksiat, ketika mendapatkan bala dan musibah, masuk dalam surga, nanti malaikat bakal datang kemudian mengucapin selamat sama kita atas kesabaran kalian selama kalian hidup di dunia. Tuh, mudah-mudahan kita semua bakal mendengarkan itu seruan daripada Allah Subhanahu wa taala, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Orang semiskin-miskinnya orang, sesusah-susahnya orang, ya semelarat-melaratnya orang, disebut dalam hadis ketika masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan tuh untuk celupin dia punya telunjuk sedikit aja itu ke sungai yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Di mana cuma dicelupin sedikit doang, di mana kenikmatan langsung menyebar ke seluruh tubuh dia. Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Apakah engkau pernah merasakan kesedihan, kegalauan, kesusahan iya semasa di dunia?" Apa kata dia? "Ya Allah, ya sedikit pun saya nggak pernah merasakan kegalauan, kesusahan, kesedihan dalam hidup saya di dunia." Padahal hidupnya melarat banget. Padahal hidupnya susah banget. Kenapa? Ya baru setitik pun, baru hanya setitik kenikmatan surgawi aja bisa melupakan bagaimana ya kesusahan di dunia. Begitupun sebaliknya. Mereka orang-orang yang gak menyembah Allah, orang-orang kufar, ya, yang hidupnya Allah Ta'ala luaskan rezekinya, Allah lapangkan karunia-Nya. Ya, ketika mereka meninggal dunia, mereka masuk dalam neraka, Allah celupin tuh, ya, ke sungai yang ada neraka. Waliyadzubillah, ya, sedikit aja menyeluruh itu siksanya, rasa gak enaknya seluruh tubuh mereka. Allah tanya, "Duhai fulan, apakah engkau pernah merasakan kesenangan, kegembiraan, ya kegirangan ketika engkau hidup di dunia?" "Ya Allah, hidup saya selalu susah, selalu sedih, selalu galau." Padahal hidupnya enak di dunia. Ya, tapi gara-gara setetes titik kenikmatan siksa dari neraka Allah Subhanahu wa taala, maka seketika nikmat-nikmat yang enak yang pernah dirasakan semuanya hilang. Makanya ya kita jangan pernah bosan-bosan untuk minta kepada Allah Taala, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Minta agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, kita membawa iman kita membawa Islam kita, dan kita diwafatkan dalam keadaan sebaik-baik keadaan, dalam keadaan yang paling indah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan bisa kita fahami, kita amalkan, dan manfaat di dunia wal akhirah. Ya. Tutup, ada pertanyaan dalam tema silakan. Assalamualaikum. Saya mau menerangkan mengenai orang yang berhutang dengan kewajiban berusaha dan berdoa. Ya.
pertanyaannya, pada saat kita punya hutang dan kemudian kita juga kena kewajiban membayar zakat. Maka jawabannya hutang kita kepada orang itu apakah sudah jatuh tempo atau sudah waktunya harus kita bayar. Kalau waktunya sudah harus kita bayar, maka hukumnya wajib untuk dikedepankan hutang kita bayar. Yang namanya zakat sekalipun sudah mencapai nisab, bahkan jumlahnya sudah pas, artinya kita sudah harus mengeluarkan zakat, tapi ternyata ya kita punya hutang, ya maka hukumnya apa? Maka hukumnya yang namanya hakul adami wajib untuk dikedepankan ketimbang hakullah. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW itu pernah pada saat beliau memuslatkan seorang jenazah, dan jenazah ini jenazah sahabat, seorang muslim. Ketika mau sholat, mau takbir, kemudian sahabat bilang, ya Rasul, dia punya utang. Dia punya utang. Kemudian apa kata Nabi? Ya udah kalau begitu sholatin dah jenazah ya teman kalian, sahabat kalian. Nabi nggak mau nyolatin orang yang punya utang. Kenapa? Bukankah dia itu muslim? Artinya orang kalau punya utang meninggal dunia menjadi kafir? Nggak juga. Kemudian nggak lama ada seorang sahabat bilang, ya Rasul, ya udah kalau gitu utang dia saya yang lunasin. Ya udah kalau gitu ayo kita sholat. Artinya apa? Artinya kata para ulama, hakul adami mabniun alal musyahah. Iya, hubungan antara kita sama manusia itu mabniun alal musyahah, dibangun di atas tuntutan yang nggak bakal ada selesainya kalau kita nggak selesai. Tapi hakullah, utang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mabniun alal musamaha, dibangun di atas kemurahan, kemaafan, maghfirah. Tuh. Maka oleh sebab itulah ya dalam hadis yang panjang disebutkan ada orang yang muflis, orang yang pailit, yang bangkrut. Kata sahabat, mereka orang yang yang nggak punya sama sekali dinar, nggak punya sama sekali dirham. Kemudian kata Nabi, ya betul itu orang bangkrut di antara kalian. Tapi yang saya maksud adalah orang yang nanti di hari kiamat membawa pahala sebesar gunung, pahala puasa, sholat, pahala ibadah lainnya. Tapi sayang dia itu suka nyakitin orang, suka zalimin orang, menumpahkan darah orang, ngambil hak orang. Akhirnya apa? Itu yang namanya tadi pahalanya banyak, habis semua untuk bayar, untuk nebus ya dosa dia sama manusia. Makanya oleh sebab itu perlu mengatakan kalau memang hutangnya sudah jatuh tempo harus dibayarkan, maka zakat bisa gugur. Kalau misalnya diambilkan uang dari zakat sehingga ya nggak mencapai nisab, kurang, ya maka nggak jadi wajib zakat, ya gitu. Jadi wajib untuk apa? Menaikkan hutangnya dulu. Tapi kalau misalnya memang hutangnya itu masih jauh, waktunya masih agak lama, sedangkan zakat sudah masuk 1 haul, sudah lewat 1 tahun nih, sudah muter setahun dan sudah mencapai nisab, maka ya dikedepankan yang apa? Yang udah waktunya dulu, yaitu zakat. Dengan harapan dengan kita membayar zakat, insya Allah Ta'ala bakal mudahkan kita untuk apa? Ya untuk bayar hutang kita. Yang namanya zakat itu ya enggak serta-merta punya harta, ya langsung ada nisabnya. Ada nisab, kayak model zakat sapi, ya nisabnya berapa? Nisabnya 30 ekor, zakat kambing 40 ekor, zakat unta 5 ekor, dan harus berputar selama 1 tahun, 1 haul. Dihitung dengan bilangan hijriyah. Ya, dari Muharram ke Muharram lagi. Ada orang dia punya kambing cuma 20 ekor, ya enggak kena zakat. Ada orang dia punya unta 2 ekor, yang nggak kena zakat. Punya unta 5 ekor, kemudian punya sapi 30 ekor, kambing 40 ekor, dan kepemilikan dia dengan jumlah bilangan yang disebutkan tadi berputar selama setahun. Artinya kalau misal dari Muharram dia punya 40 ekor kambing, tuh. Pertengahan Rabiul Awal, bulan Maulid, kambingnya dipotong. Iya, kambingnya dipotong atau mungkin sakit mati. Jumlahnya berapa? 39 ekor. Maka ya itu membatalkan bilangan 40 tadi. Ya, kapan nih? Jadi nggak bisa nanti Muharram depan wajib zakat, enggak. Kenapa? Karena 40 itu bilangannya harus berputar selama 1 tahun. Karena berhubung di bulan Maulid, bulan Rabiul Awal kelahiran Nabi 39 kurang 1, maka ditunggu dulu. Kapan 40 lagi? Oh, nanti 40-nya di bulan apa? Misal di bulan Zulqa'dah, misal di bulan Zulqa'dah nambah lagi 1. Iya, jadi 40 lagi. Maka dihitung 40 setahun ke depan dari bulan Zulqa'dah, bukan dari Muharram tadi. Tuh. Artinya yang namanya zakat pertama, iya, Allah Subhanahu wa taala enggak meminta kecuali kepada orang yang terbilang apa? Terbilang cukup, terbilang kaya, dan Allah mintanya sedikit, enggak bikin kita miskin, enggak bikin kita fakir. Yang bilang kita miskin, kita fakir disebabkan karena apa? Ya, karena setan bisikan kita. Ya, andaikan kalau dikumpulin, kalau dibelikan ini, dibelikan itu kan bisa, dibuat modal kan bisa. Akhirnya kita
Paham ya? Jadi kalau misalnya waktunya sudah jatuh tempo, maka utamakan hakul adami. Ya. Kalau misalnya jumlahnya masih cukup nisab zakat, maka di samping kita wajib hutang dan kemudian juga wajib zakat. Tapi kalau misalnya jumlahnya kurang daripada nisab, maka kita jadi nggak kewajiban zakat. Tapi kalau misalnya belum waktunya, maka utamakan zakat dengan harapan Allah Subhanahu wa taala bakal mudahkan kita untuk bayar hutang. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Wallahu taala alam bissawab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina tawwabur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.